Ada 3 kemungkinan jawaban atas pertanyaan ini. Mereka yang percaya akan Tuhan atau dewa-dewi menyatakan bahwa sebelum individu diciptakan, mereka tidak ada, maka mereka menjadi manusia melalui kehendak Tuhan. Mereka menjalani kehidupannya, kemudian sesuai kepercayaan dan perbuatannya selama mereka hidup, mereka akan kembali ke surga atau neraka yang abadi. Ada yang lainnya, kaum humanis dan ilmuwan, yang menyatakan bahwa individu menjadi manusia pada konsepsi karena sebab-sebab alami, lalu hidup dan kemudian meninggal, berhenti eksis. Ajaran Buddha tidak menerima kedua penjelasan ini. Yang pertama memunculkan banyak pertanyaan. Jika Tuhan memang benar-benar baik dan menciptakan kita semua, mengapa ada banyak orang yang dilahirkan dengan cacat yang menyedihkan? Atau mengapa begitu banyak bayi yang lahir dan ditelantarkan? Masalah lain dengan penjelasan ketuhanan adalah bahwa kelihatannya sangat tidak adil yang seseorang harus menderita sakit abadi di neraka atas apa yang hanya mereka lakukan selama 60 atau 70 tahun di bumi. 60 atau 70 tahun kehidupan tanpa kepercayaan atau amoral kelihatannya tidak sepadan dengan hukuman abadi. Demikian pula, 60 atau 70 tahun hidup saleh kelihatannya merupakan bayaran yang sangat kecil bagi kebahagiaan abadi di surga. Penjelasan kedua lebih baik daripada yang pertama dan memiliki bukti yang lebih ilmiah untuk mendukungnya, tapi itu masih meninggalkan pertanyaan penting yang tak terjawab. Bagaimana dapat suatu fenomena kompleks yang demikian menakjubkan berkembang dari pertemuan yang demikian sederhana antara sperma dan sel telur dan hanya berlangsung selama 9 bulan? Dan sekarang bahwa para psikologi itu dikenali sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, fenomena seperti telepati berkembang demikian sulitnya untuk menyesuaikan diri dengan model pikiran materialistis. Agama Buddha menawarkan penjelasan yang paling memuaskan mengenai dari mana manusia berasal dan kemana mereka akan pergi. Ketika kita meninggal, pikiran dengan semua kecenderungannya, kegemarannya, kemampuan dan karakteristik yang telah dikembangkan dan dikondisikan dalam kehidupan ini mengembangkan kembali dirinya sendiri pada telur yang telah dibuahi. Demikianlah, individu itu berkembang, bertumimbal lahir, dan mengembangkan suatu pribadi yang dipengaruhi baik oleh karakteristik yang dibawa dari kehidupan lalu dan lingkungan yang baru. Pribadi akan berubah dan dibentuk oleh usaha sadar dan faktor yang memengaruhi seperti pendidikan, pengaruh orang tua dan masyarakat, serta sekali lagi, kondisi saat menjelang kematian, itu akan mengembangkan dirinya sendiri dalam telur baru yang telah terbuahi. Proses kematian dan dilahirkan kembali ini akan berlanjut sampai kondisi yang menyebabkan itu, nafsu keinginan dan ketidaktahuan, lenyap. Saat itu terjadi, bukannya dilahirkan, pikiran menembus suatu keadaan yang disebut nirwana, dan ini adalah tujuan tertinggi agama Buddha dan tujuan kehidupan.